Tibalah saatnya kita menuju pada acara ceramah agama. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh seorang penulis, peneliti, riset yang beliau lakukan hari ini. Beberapa bulan yang lalu beliau dikukuhkan sebagai peraih doktor, yakni di kota kelahirannya Pengarang daripada Sholawat Nariyah. Siapakah beliau? Beliau merupakan sebuah air yang mengalir, yang kesegerannya pada malam hari ini mari kita reguk bersama-sama. Beliau merupakan seorang penulis yang monumental, yang beberapa karangannya diantaranya yang sudah berada di tengah-tengah kita ini sempat dikata pengantari oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Ketua Umum PBNU. Beliau sebagai introduction di dalam peluncuran buku ini, yakni Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfa MA. Kepada beliau sepenuhnya kita haturkan. Shallu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadati sayyidati al-afadil wal fadilat, khususan Sahibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Akhil Kabir Kiai Haji Izul Auzad, senior saya yang mengundang saya ke sini. Alhamdulillah saya senang sekali. Sahibul Fadilah, Sahibul Hajah wa Sahibul Makan wal Makanah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Kiai Haji Miftah, yang terhormat Sahibul Fadilah Kiai Fudoli, yang terhormat Kiai Samsul Arifin, dan para ulama, para asatid, pini sepuh yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi kehormatan dan ta'zim saya. Tidak lupa yang terhormat para hadirin dan hadirat semuanya. Apa kabar semuanya? Dek remah kabarah, saya saja. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sekarang Al-Fakir ini berada di tengah-tengah tebar peshona. Nah, peshona ini singkatannya Tero Barokahna Pemausan Salawat Naria. Maos 4.444 kali. Alhamdulillah. Muhibbin dan muhibbat aina makanu, baik yang hadir maupun yang sedang nonton di YouTube channel apa tadi? DPR, RTR, LP, LPR. Jangan lupa like, share, and subscribe. Masya Allah. Kalau sesuatu yang bagus ini perlu dipromosikan. Biar kita baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 56. Inilah pijakan kita, kenapa kita membaca sholawat nariyah 444. Jadi para ulama mulai zaman sahabat Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu punya karangan sholawat. Jadi kalau ada orang Wahabi, orang Salafi, nggak boleh bikin sholawat yang nggak diajarkan Nabi. Sholawat itu yang sah itu sholawat Ibrahimiyah. Bacaan siapa? Para sahabat endi sholawat karangan. Banyak. Mulai dari sahabat sampai semangkin, termasuk sholawat nariyah. Pesera saya ngarang sholawat nariyah neka. Orang Maroko, kama Maroko nih kan? Oneng, kama Maroko nih kan? Barana genteng nih kan? Masya Allah. Hadirin hadirat, sampai beda ulama saking senengnya ke Kanjeng Nabi itu bisa mengarang sholawat sebanyak 250.000, 250.000, 250 ya, 1000. Itu sampai 4 jilid, itu isinya sholawat kebi dengan beda-beda gaya. Ada itu, yang punya itu Kiai Betawi almarhum, namanya Kiai Haji Dzulkarnain. Saya dapat ijazah dari beliau, sanadnya sampai ke mu'alif ya, beliau dari Kiai Lasem. Itu musalsal itu, sanadnya itu ada di buku saya itu, di Sonaria itu ada. Ya, beliau tuh dikasih oleh orang Maroko. Beliau pernah ke Maroko tahun 2012. Kiai Betawi masih muda, baru meninggal. Masya Allah, alim beliau. Kiai Dzulkarnain, Rizki Dzulkarnain namanya. Jadi beliau dikasih 4 jilid isinya sholawat kebi. Isinya 250.000 sholawat. Beda-beda. Masya Allah, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan ceramah karena saya tak bisa ceramah. Izinkan abdina neka acerita bain ki acerita bain. Nah, kalau ceramah menggurui nanti tak sopan, tak langkong, pada saya sepo, pada saya lebih alim. Todus ke senior neka Kiai Izul Auzat. Baik, cerita singkatnya saja. Ini cerita bagaimana sejarah kemudian sholawat nariyah ini lahir. Nah, remah sholawat nariyah bisa lahir. Ceritanya begini. Ada ulama namanya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad, Sa'ad Ain Dal. Ibnu Sa'ad. Mun si gempang Ibnu Sa'din. Tapi mun maca Arab kan mun mateh pesukun Ibnu Sa'ad. Ya. Sobirin meni sobirina ya. Ghafurur Rahim meni rahimin tapi rahim. Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad neka punya ayah yang mau nyabis ke pesera ke Syekh Ibrahim Abu Ishaq Ibrahim At-Tazi. Kak mah kotanya mana? Wahran Oran. Kak mah nih kak? Negara mun semangkin Aljazair. Kak mah? Aljazair. Aljazair ini kan tempatnya Zinedine Zidane. Nah, jadi buyutnya Zinedine Zidane nih kak, ya, pemain di Madrid ini kak, ya, dari Aljazair. Nah, beda kota
utara neka nya mana Oran. Mun buka Google Map tulis ORAN Oran. Mun bahasa Arab apa? Wahran. Nah, ayahnya, bapaknya Ibnu Saud neka nya bisa Cong Ibnu Saud engkau nya bisa ke wali neka, wali raja. Pesera Ibrahim, Abu Ishak, ada yang mengatakan Abu Salim atau Abu Ishak Ibrahim At-Tazi. Wah, mendai aba kula titip salam ke wali neka, wali agung, wali kutub. Menurut Syekh Abdullah Al-Gumari wali kutub. Bedai kasahnya. Ong Kibon, akhirnya beliau sowan nyabis. Setelah nyabis mator Syekh Ibrahim, anak kula neka titip salam ke ajunan. Oh, iyalah. Ngambil secari kertas, pas nulis surat. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyyin. Ini kasih asli. Bener ala Sayyidina Muhammad ala nabiyyin. Kula bener ngarang-ngarang beda kita apa nih kah? Ya beda kita apa? Ala nabiyyin tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim sabung wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhi al karima sabung. Ini kasih asli biwajhi al karim wa ala alihi wa sahbihi titik. Fi kulli lamhati wa nafasim bi adad kulli malumilak menikah. Saya nambahin, saya ngarang kitab Khazinatul Asror. Asmana Muhammad Effendi An-Nazili. Gaduhan kitab Khazinatul Asror ki. Beda halaman 100 petok beda kan kasa. Saya yang menambah ini gurunya namanya Syekh At-Tunisi. Ketika menerima ijazah dari gurunya Mekah Gunung Abu Kubes. Lah, Syekh An-Nazili ini kah menyebutkan qabil tu ijazah sholawat nariyah bi ziyadati fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilak. Neka beda kitab Khazinatul Asror neka. Coba cek. Jangan-jangan cerpak nih Ustadz Alfian neka. Nah, coba dicek ya. Ada itu. Bi ziyadati fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Jadi yang menambah itu gurunya Syekh pengarang kitab Khazinatul Asror, termasuk angka peneka beda kitab Khazinatul Asror yang menjadi rujukannya ke Sufyan Seletreng neka ya, termasuk ke Khalil insyaallah neka beda ke Khazinatul Asror disebutkan nih 444 neka. Tetapi di kitab Khazinatul Asror tidak disebutkan bagaimana kok bisa jadi 444 neka beda kitab Abtina neka beda asbabul wirid 444 beda. Jadi saya langsung menanyakan kepada seorang ahli tarekat di kota Taza, namanya Syekh Fadil Sabak, badai kasa. Nah, nanti bisa dibaca. Baik, itu sejarahnya. Terus bagaimana dengan yang kita baca sekarang? Sah apa tak sah? Ya sah, boleh saja. Karena menambahinya itu bukan mengurangi, menambahi, melengkapi, nggak apa-apa. Karena kata Gus Baha, kenal Gus Baha lagi? Abdina ini kan sowan ke Gus Baha, saya sedang menulis sholat nariyah. Oh iya, bagus. Terus beda grup sebelah nih kan saya tak setuju dengan sholat nariyah. Itu gara-gara tawasul. Oh, tawasul itu dalil yang paling kuat di Al-Quran. Ayat sholat ini beda kasa. Menurut dalilah paling kuat. Itu. Masya Allah. Ini kan cerita sejarahnya sholawat nariyah. Paham sampai kadinto paham ki? Paham ki? Serap asmana mu'alifna neka Syekh Ibrahim Abu Ishak Ibrahim At-Tazi ya. Tetapi ya, ini perlu wawasan. Syekh Ibrahim mereka menurut salah satu pendapat yang paling kuat menurut penelitian Al-Fakir ya. Karena yang mengatakan itu adalah seorang muhaddis besar Maroko namanya Syekh Abdullah Al-Gumari. Dalam kitabnya Al-Hujjah Al-Bayyinah beliau menukil dari Syekh Ahmad At-Tumbukti. Tumbukti di mana? Di kota Mali. Mali neka selatannya Mauritania.
Kama Mauritania beren genteng nih ya. Ya Afrika, beda Afrika. Si Ahmad Timbuktu, orang alim tapi celeng. Timbuktu nih kan, Tumbuktu. Beda semangken. Masjidnya nih kan bener dari semen, dari tanah. Beda Google Masjid Timbuktu. Subhanallah, masjid dari tanah. Masya Allah. Ahmad Timbuktu ini kan. Dalam kitab Nailul Ibtihaj. Nah itu disebutkan bahwasanya yang ngarang sholat naria nika wali kutub namanya Ibrahim At-Tazi. Beda kan to nika ya. Bisa baca kan to. Nika kipon. Lagi kelamaan. Coba cari lagi, di sini coba cari. Nah, ada pendapat kedua, nika pendapatnya seorang muhadis juga terkenal, banyak muridai kan toh Indonesia. Namanya Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau dalam kitabnya Al-Kunuz ya, Al-Muhammadiyah, kitab dikiran segini tipis. Beliau mengatakan bahwasanya pengarang sholat naria itu Abdul Wahab At-Tazi bene Ibrahim. Tetapi wallahu alam bisawab, menurut penelitian saya dalam buku-buku tokoh-tokoh Syekh Maroko ensiklopedi, Abdul Wahab At-Tazi neka hidup 3 abad setelah Syekh Ibrahim At-Tazi. Syekh Ibrahim At-Tazi neka wafat 866 Hijriah, abad ke-9 Hijriah. Berarti kalau Masehinya itu ditambah 6. 9 tambah 6 senapa? 15 Hijriah. Masehi. Jadi semasa dengan Wali Songo. Wali Songo itu abad 15. Itu Syekh Ibrahim. Sedangkan Syekh Abdul Wahab menurut Abuya Sayyid Muhammad itu Syekh Abdul Wahab itu 3 abad setelahnya. Berarti 9 tambah 3. Abad ke-12 Hijriah. Atau Masehnya 12 tambah 6 18. Jadi ada yang lebih awal dan bukti tertulisnya beda, manuskripnya namanya manuskripnya beda. Alhamdulillah. Beda pole yang berpendapat Syekh Ahmad At-Tazi neka pendapatnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Grand Syekh Mufti ya, mantan Mufti Al-Azhar Mesir. Tetapi itu pendapat yang lemah sekali. Ya, yang paling sahih itu pendapatnya Syekh Abdullah Al-Gumari yang menukil dari Syekh Ahmad At-Timbuktu dalam Nailul Ibtihaj. Alhamdulillah. Adapun khasiatnya tak perlu saya sebutkan, sudah khasiatnya sudah muttafaqun alaih. Ya, jangankan para kiai, orang awam itu kalau menistiqomahkan, mendawamkan sholat naria itu 11 saja. Setiap setelah sholat maktubah 5 waktu, insya Allah rezekinya itu tidak putus-putus. Bene kuda, bene abdina yang bilang begini, tapi yang mengatakan pengarang Khazinatul Asror. Ya, siapa yang membaca 11 kali setelah sholat, maka rezekinya nggak akan putus-putus. Minimal 11 kalau di kitab Khazinatul Asror. Kalau mau meningkat 41, setelah 41 100, setelah 100 313. Terus yang paling tinggi setelah 1000 444. Ini yang paling top ini udah. Mohon di kantor tadi 4 kali hatam. Masya Allah. Ini mudha'afah. Alhamdulillah. Dalam buku saya ini saya sebutkan di belakang kesan pesan para pengamal sholawat naria. Ada yang selama hidupnya mau nikah baca sholawat naria mantep. Ada yang mau calon PNS jadi. Ada yang sakit. Ada yang sakit ini saya pernah pengalaman pribadi waktu saya di Maroko. Ya. Maroko neka semaan Spanyol Maroko. Dipisah dengan Selat Gibraltar namanya. Afrika Utara paling ujung. Sama Ustadz Muhib ya waktu itu. Hadir nggak Ustadz Muhib? Kak ikut waktu itu sama waktu itu ada teman orang Aceh itu mau divonis dioperasi kepalanya karena ada sumbatan darah yang membeku di kepalanya, itu harus dioperasi. Kemudian teman-teman Indonesia itu kumpul di PPI
PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Setiap negara beda kompolan yang mana PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia. Lah kita alhamdulillah PPI waktu itu dipegang orang NU. Nah kita baca sholat naria bareng-bareng, dibagi 4 dibagi yang hadir sekitar 30 orang. Kita baca, di depannya ada air, kita kasih air. Baca 4 selesai, kita kirim ke kotanya teman kita yang mau, orang Aceh yang mau operasi. Minum malamnya, besoknya dites lagi sama dokter, sudah lancar, darahnya nggak beku lagi. Subhanallah. Itu saya tulis itu saya yang mengalami sendiri. Ya, yang lain udah banyak itu pengalaman orang, masya Allah. Ya. Dan yang terakhir, para hadirin hadirat, ini yang terakhir. Kenapa kita baca selawat? Tadi disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, para malaikat baca selawatnya. Makanya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Dan ada hadiah. Orang yang banyak baca sholawat, yang paling banyak baca sholawat, pagi akhirat swarga, saya paling semak bersama kanjeng Nabi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 484 disebutkan, aulan nasibiya yaumal qiyamati aksaruhum sholatan alayya, karena waqaf alai. Aulan nasi, orang yang paling utama, ya, biya bersama saya yaumal qiyamati, pagi yaumal qiyamah, aksaruhum, saya paling banyak, aksaruhum sholatan apa nih, opo nih, tamyiz ini, sholatan opo nih, sing paling banyak baca sholawat alayya, kepadaku. Kemudian Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi mengatakan, apa maksudnya aulan nasibi? Aula itu apa artinya? Beliau mensyarahi, ada di sini, saya baca biar lebih mantep. Nah, di sini ada. Nah, nika aulan nasi, qauluhu aulan nasi biya ai aqrabuhum bi. Saya paling semak dengan saya, au ahakkuhum, saya paling berhak bi syafaati. Saya paling berhak mendapatkan syafaatku itu nanti saya paling banyak baca sholawat. Ini hadis Nabi. Kok bisa? Logikanya apa? Logikanya masa orang saya baca sholawat, muntah sholat gimana? Muntah zakat tidak remah. Apa benar baca sholawat doang bisa dekat dengan Nabi? Apa benar? Gak masuk akal kan ya? Akalnya yang gak masuk. Jadi begini, orang saya paling banyak baca sholawat ini tak mungkin tak sholat, pasti sholat. Kenapa? Orang yang paling banyak baca sholawat pasti cinta kepada Nabi. Mula cinta pasti menjalankan ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Mencan Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, ya usolli. Itu tanda cinta. Man ahabba syai'an kasra dzikruhu. Mon orang cinta itu pasti banyak menyebutnya, disebut. Contohnya cinta sama Yuli, bedanya sama Yuli kan toh. Mohon maaf, Yuli mulai sebut sampai tedung Yuli. Padahal tedung nih kak, ngajak ki, menutur ngajak ki, kelindur kata orang Jawa. Kelindurnya itu Yuli. Sama dengan gitu orang cinta, Nabi Muhammad sebut baca sholawat terus, duduk nunggu bis, nunggu jemputan, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nggak mungkin orang yang paling banyak sholawat, baca sholawat, nggak mungkin itu nggak sholat, pasti zakat, pasti mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ini terakhir, katanya Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, li anna kasratas sholati, karena baca sholawat itu mambaatun, muncul anit ta'zimi, dari pengagungan. Tak mungkin orang baca sholawat mun tak ta'zim ke Nabi, mun tak cinta, tak mungkin. Al-muqtadiyah, yang menyebabkan lil mutaba'ah, mengikuti, an-nasyiati anil mahabbah, yang tumbuh dari cinta, al-kamilah, yang sempurna, al-murattibati alaiha mahabbatullahi ta'ala, yang menyebabkan mengatakan cinta kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini dalilnya. Ya, kata Allah,
Muhammad katakan, jika umatmu ingin mendapatkan cinta Allah, maka jalan-jalan mutaba'ah, mengikuti kanjeng Nabi. Nggak mungkin kita mengikuti kalau nggak cinta. Tanda cinta apa? Banyak menyebut-nyebut, ya. Kasratul dzikr, man ahabba syai'an kasra dzikruhu. Yuli meloloh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.